Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Kita masih melanjutkan dalam membahas materi di aplikasi Merdeka Mengajar. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai modul disiplin positif. Tepatnya di sini adalah modul 1, yakni bolehkah memaksa. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Dalam modul ini yang pertama adalah dipaksa dulu, nanti terbiasa. Akibat paksaan tersebut, perilaku tidak menjadi kebiasaan karena tidak muncul dari kesadaran diri sendiri murid. Kemudian jangka panjang selanjutnya, keterpaksaan itu akan membuat hilangnya ketertarikan atau antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Akibat paksaan tadi, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Kemudian di sini syarat mencapai kemerdekaan yakni disiplin yang kuat, merdeka tidak terlepas dari perintah, juga bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi konsep merdeka seperti itu. Pendidik harus melakukan cara positif untuk meningkatkan disiplin muridnya. Contohnya adalah mengajak atau mendorong anak dalam kegiatan yang membuat mereka menjadi senang. Selain itu juga membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Selanjutnya, membuka ruang dialog dengan murid. Ini merupakan beberapa cara yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka untuk menanamkan disiplin yang kuat pada muridnya. Soal pemahaman, sebutkan dampak pemaksaan jangka panjang bagi murid, perilaku menjadi kebiasaan, munculnya ketertarikan karena dipaksa, kemerdekaan berekspresi dan potensi murid terbatasi, semua jawaban benar. Ini adalah dampak pemaksaan dalam jangka panjang. Di sini terdapat beberapa akibatnya. Yang pertama adalah perilaku tidak menjadi kebiasaan karena tadi bersandarkan pada keterpaksaan. Ini bukan muncul dari kesadaran dari murid. Selanjutnya, hilangnya ketertarikan atau antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Selanjutnya, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Jawabannya adalah kemerdekaan berekspresi dan potensi murid terbatasi. Selanjutnya ada materi mengenai motivasi perilaku menghindari rasa sakit atau hukuman. Jadi di sini ada 3 level motivasi. Yang pertama itu menghindari rasa sakit atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi hukuman itu bisa berhasil mencegah perbuatan perilaku buruk murid dalam waktu yang singkat. Ini adalah cara instan agar perilaku buruk dari siswa itu bisa dicegah. Akan tetapi efek sampingnya itu muncul. Rasa sakit dan hukuman menghasilkan emosi yang negatif, membuat seseorang cepat menjadi lelah dan letih, hanya berfokus pada rasa sakitnya saja. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yaitu jangan langsung menghakimi murid apabila murid melakukan kesalahan. Guru harus menjadi pendengar yang baik. Mengapa siswa melakukan hal tersebut? Selanjutnya, bimbinglah murid untuk menyadari konsekuensi. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi yang didapatkan akibat perilaku murid tersebut. Adapun soal pemahamannya, berikut cara guru mengatasi perilaku buruk murid kecuali tidak menghakimi murid, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian membimbing murid untuk menyadari kesalahan, menambah hukuman agar jera. Jadi yang bukan itu adalah menambah hukuman agar jera. Selanjutnya soal pemahaman lainnya, berikut merupakan pendisiplinan level 1. Menerapkan lari keliling lapangan jika terlambat upacara, mengganti pelanggaran dengan menulis janji dalam beberapa lembar, menunjukkan tata tertib sekolah agar murid sadar melanggarnya, mengingatkan agar tidak diulangi lagi kesalahannya. Disiplinnya adalah dengan memberikan hukuman, yaitu ini menerapkan lari keliling lapangan. Selanjutnya materi mengenai motivasi perilaku karena menginginkan hadiah dan pujian. Hadiah dan pujian itu dapat meningkatkan semangat murid. Misalnya saja nanti kalau juara 1 akan mendapatkan hadiah. Hadiah dan pujian merupakan salah satu bentuk dari motivasi eksternal. Jadi motivasi yang datangnya dari luar pribadi murid. Guru mengidentifikasi motivasi muridnya, kenapa murid seperti itu, apakah akibat paksaan atau ingin mendapatkan hadiah atau berdasarkan kesadaran diri sendiri.
lebih baik itu guru menumbuhkan motivasi internal murid. Adapun soal pemahamannya, hadiah pujian yang diberikan dapat menjadi motivasi melakukan sesuatu. Pujian hadiah termasuk jenis motivasi, tadi sudah kita bahas. Ada internal, eksternal, campuran, semua jawaban benar. Jadi motivasi sendiri ada dua, internal dan eksternal. Intrinsik sama ekstrinsik. Kalau yang dari luar itu berarti eksternal. Jadi jawabannya eksternal. Kalau internal itu dari dirinya sendiri. Selanjutnya, materi mengenai motivasi perilaku menghargai diri. Ini merupakan motivasi level yang ketiga. Ini yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Merupakan motivasi internal, jadi datangnya dari siswa sendiri, dari murid sendiri. Ini akan memperkuat konsep diri dari peserta didik, kontrol pada dirinya sendiri, kemudian fokus pada nilai yang diyakini. Perilaku ini akan sifatnya bertahan lama. Guru dapat memberikan stimulasi agar muncul motivasi internal ini. Adapun soal pemahamannya, ini sejak kecil Rian sudah terbiasa untuk belajar secara mandiri. Ada orang tuanya atau tidak, ia tetap belajar sesuai dengan waktu yang sudah ia tetapkan sendiri. Ia sudah memiliki motivasi internal dalam belajar. Motivasi internal efektif untuk menjaga diri kita untuk tetap disiplin karena orang lain tidak bisa mengatur kita. Motivasi internal bersifat jangka panjang, kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri dan jawaban benar. Jadi jawabannya adalah semua benar. Selanjutnya, soal post-test. Ini terdiri dari 10 soal. Perilaku yang memaksa tidak efektif untuk melatih murid untuk disiplin. Karena bersifat eksternal, adanya konsekuensi langsung, mendapatkan kepatuhan yang segera, perubahan perilaku langsung terlihat. Jadi yang bukan itu adalah bersifat eksternal. Nomor 2, menurut Dean Goosen ada 3 alasan manusia dalam berperilaku. Tadi motivasi. Yang bukan alasan manusia dalam berperilaku, menghindari rasa sakit, mendapatkan kebahagiaan, mengharapkan penghargaan, kemudian menjadi orang yang diinginkan. Ini tadi sudah kita bahas. Jawabannya adalah mendapatkan kebahagiaan. Soal nomor 3, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu murid untuk berperilaku dengan alasan menjadi orang yang didambakan kecuali A. Nilai baik apa yang kamu percayai? B. Apa tujuan yang ingin kamu capai? C. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? D. Apa pendapat orang tentang dirimu pada saat kamu lakukan itu? Jelas, ini jawabannya adalah D. Nomor 4, di sini kegiatan dapat dilakukan oleh guru agar murid-muridnya memiliki disiplin diri adalah mengingatkan murid secara rutin dan terus-menerus akan peraturan sekolah, menegakkan peraturan dengan cara memberikan hadiah bagi murid yang paling disiplin, berdiskusi secara terbuka dengan murid bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka buat, dan yang D, senantiasa memantau murid dan mengingatkan pada saat ada perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5, manakah pilihan di bawah ini yang merupakan contoh perilaku memaksa? Nah, memaksa di sini A, menambah nilai sebesar 10, C ini juga sama, menambah nilai sebesar 15. Yang B, ini mengurangi nilai. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6, pada suatu hari laptop Bapak Ahmad rusak dan ia belum sempat memperbaikinya. Padahal hari tersebut ia menjadi pembicara dalam sebuah webinar. Lalu ia meminjam laptop ke Ibu Ani. Sebetulnya Ibu Ani memerlukan laptopnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dikumpulkan pada hari tersebut. Namun karena ia merasa berhutang budi kepada Pak Ahmad, pada akhirnya ia tetap meminjamkan laptopnya ke Pak Ahmad. Kata kuncinya adalah merasa berhutang budi. Manakah yang merupakan alasan Bu Ani dalam perilaku? A. Menghindari rasa sakit, ini bukan. B. Mendapatkan kebahagiaan, tidak. C. Mengharapkan penghargaan, juga tidak. Jawabannya adalah D. Menjadi orang yang diinginkan. Soal nomor 7, simak percakapan berikut ini. Kalau sudah besar, kamu ingin menjadi apa, Nadia? Aku ingin menjadi dokter karena aku ingin membahagiakan orang tuaku. Nah, ini alasan Nadia ingin menjadi dokter, yaitu ingin membahagiakan orang tuanya. Jadi, ini contoh dari A. Menghindari rasa sakit, bukan. B. Mendapatkan kebahagiaan, juga tidak, walaupun kata-katanya juga bahagia. C. Mengharapkan penghargaan, jawabannya adalah
D. Menjadi orang yang diinginkan oleh orang tuanya. Soal nomor 8. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang dapat membantu murid menjadi termotivasi secara internal. Manakah yang bukan merupakan contoh dari membantu murid menjadi termotivasi secara internal? A. Memandu murid mengidentifikasi cita-citanya. B. Memberi semangat kepada murid dengan kata-kata positif. Ini bukan, karena ini dari luar, ya ini eksternal, dari gurunya memberikan semangat. C. Membantu murid menemukan cara yang bisa membuat dirinya termotivasi. D. Mendorong murid untuk menemukan tokoh atau kisah yang bisa menjadi inspirasinya. Jadi jawabannya adalah B, karena ini bukanlah internal, tapi eksternal dari gurunya. Ini tadi sudah, jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Soal terakhir, Andi selalu menjadi wakil sekolah dalam kegiatan Olimpiade Sains. Dia memang sangat menyukai pelajaran IPA dan selalu mendapatkan nilai hampir sempurna di rapot. Manakah alasan berikut ini yang bisa membuat Andi senantiasa bersemangat secara internal dalam belajar dan mengikuti Olimpiade Sains? A. Membanggakan orang tua. Jelas ini bukan internal. B. Membawa nama harum sekolah. Ini juga bukan internal, ini eksternal. C. Menjadi dikenal oleh guru-guru. Ini juga eksternal, jadi jawabannya adalah D. Mewujudkan cita-citanya menjadi seorang ilmuwan yang berguna bagi masyarakat. Demikian materi, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.